tim lain. Oke, menjadi sebuah kesempatan di sini tentunya langsung aja kita jump in to drafting phase. Game yang pertama untuk match yang pertama juga tentunya. Jadi agak lumayan penasaran hero-heronya bakal samakah dengan hari-hari sebelumnya ataupun akan ada berbeda berhubungan di hari terakhir. Iya, itu dia ya. Ya, menjadi satu hal yang akan kita concern juga ya hari ini. Untuk dari segi drafting phase-nya akan Tuan, seperti apa apa juga. Tapi aku perintahmu? ngelihatnya sih dari Raja Radiance mereka bermain tanpa adanya pressure sama sekali ya. Lihat dari segi posisi duduknya juga yang udah cukup lumayan relax juga. Tapi sekarang memantau juga dari segi first banning Raja Radiance, mereka langsung tutup dulu nih untuk Fanny-nya. Mereka masih nggak ingin ketemu Fanny ternyata, dan untuk Kak Gendra kayaknya kalau Fanny-nya dilepas ini jadi harga yang mahal banget sih. Dan karena ini respon Aku tidak selanjutnya pernah adalah berhenti Suyo. Kita tutup aja, mengetahui juga playoffs di tier 1 pun juga telah mulai. Dan emang udah ada beberapa player yang emang bisa shining juga menggunakan hero ini. Dan juga tahu kalau misalkan emang secara full potential tuh emang sakit sekali secara damage. Dan selanjutnya ada Matilda yang ditutup, enabler yang cukup bagus. Karena kalau Sumpah mereka bilang udah dalam siap-siap, bebas itu tidak ada Aku hero sudah assassin. buktikan. Yaudah kita lebih baiklah mencegah satu hal agar hero fighter itu mobility-nya dapat dikurangkan. Dan overall selanjutnya mereka masih bisa ngebanding ke arah chip. Dan secara rotasi pun juga lumayan luas. Dan bahkan terakhir dari teman-teman Raja Radiance menutup seorang Povius. Iya, soalnya sinkronisasi Matilda ini jadi salah satu hero yang bisa memberikan power tersendiri juga ya. Entah itu dibawakannya jungler assassin ataupun jungler fighter. Sementara ya dengan chip yang udah mulai ditutup juga nih dari tim Kak Gendra, ya mereka tahu lah ya seberapa powernya chip. Apalagi untuk di arah sisi roamer. Tapi kalau misalkan melihat nih bergeser ke arah sisi XP lane, Povius selalu menjadi salah satu pilihan utama juga sih sebetulnya untuk ditutup. Karena dari segi team fight powernya juga kuat, ya kan, durability-nya juga kuat, mobilitasnya juga aman. Namun ngelihat juga sekarang potensi dari Khalid yang bakal kebuka lebar nih dari tim Kak Gendra. Mereka nggak ingin adanya Khalid sehingga mereka tutup dulu. Sekarang banyak banget opsi yang masih kebuka juga sebetulnya untuk Raja Radiance, dan mereka langsung secure link-nya. Oke, berhubungan assassin tidak ditutup total ya. Masih ada Hayabusa, ada Link, itulah yang diambil ternyata. Selanjutnya teman-teman dari Kak Gendra ngepick dua hero yang cukup menarik. Ya mereka harus lumayan memikirkan juga posisinya. Mana tahu mengambil Angela biar tidak ada kombinasi Angela Link. Tapi balik lagi Gatot Kaca pun masih terbuka walaupun yang ke band off itu ada di Povius dan juga Khalid. Hylos pun juga sebenarnya masih menjadi sebuah pilihan yang cukup menarik nih di sini. Ini kayaknya dari Raja Radiance mereka udah siap banget ya, apapun resikonya mereka ambil dulu nih link di awal ya kan, di first pick. Tapi sekarang Kak Gendra mereka punya satu komposisi baru dan punya satu jawaban juga buat hentiin link dari Raja Radiance. Mereka langsung ambil dua pick over untuk linknya loh. Ada Chow dan juga ada Moskov yang langsung mereka ambil. Ini sih dua pemilihan awal yang cukup bisa ngehentiin linknya sih dari Raja Radiance. Tapi Raja Radiance juga sekarang mereka bawa nih agar linknya nanti bisa sustain juga dengan dihadirkannya Angela dan juga Gatot Kaca ternyata. Wah, ternyata tidak di-deny pick, tetapi malah mendapatkan sebuah kesempatan untuk diambil. Selanjutnya, pick terakhir di pick phase yang pertama kayak cukup menarik kalau misalnya mereka mau ngambil ke arah Mage. Ada Aurora yang dapat menghentikan ikan ini semua. Tapi mengingat kalau misalkan mereka ada pick of potential dari sini, Mage yang bisa di ngomong burst pun juga sebenarnya bisa. Nah, kalau kita ngomongin secara overall, Gatot Kaca pun mungkin saja menjadi roamer, mungkin saja menjadi EXP. Kita nggak tahu sebenarnya juga itu Angela bisa dijadikan mid ataupun dijadikan roamer. Iya, ini masih dalam satu hal diskusi lah ya. Kalau dari tim Raja Radiance mereka ambil Angelanya juga dan juga ambil Gatot Kacanya dulu. Untuk di arah sisi mana ini masih sulit untuk ditebak. Tapi sekarang ngelihat dari tim Kak Gendra juga ya, mereka langsung ambil sosok hero mid lane-nya untuk Valentina. Karena nanti kalau misalkan Angelanya digeser ke roam, ada Valentina juga dari tim Raja Radian, ini bakal mempersulit sih dari segi power team fight-nya. Sementara itu ya sekarang dari tim Raja Radiance, mereka mungkin saja akan melakukan banning untuk ke arah sisi junglernya sih. Karena belum kelihatan nih selain Fanny dari tim Raja Radiance yang ditutup. Oke, selanjutnya Nathan yang ditutup juga terlebih dahulu karena berhubungan dua-dua dari Raja Radiance sih. Raja Radiance belum ada marksman ya. Balik lagi untuk memilihkan AoE ya, itu sangat bagus untuk nutupnya ke arah Nathan. Selanjutnya jungler masih bisa ditutup, ditipisin kembali. Kita nggak tahu apakah ada potential burst dari teman-teman Kak Gendra, mana tahu Nolan bisa ditutup.
or probably Hayabusa juga masih bisa menjadi sebuah pilihan di sini. Karena berhubungan mereka belum mengambil hero yang bisa bantu pick off dan juga damage gede. Ya, ini mungkin dari tim Raja Radiance, mereka ngebacanya yang bisa ngimbangin permainan Link ini kan Hayabusa sama Fanny ya. Isoki memang sebetulnya masih ada yang kebuka sih kayak Nolan, ataupun memang misalkan mau ngambil pick up powernya ke Julian. Bener. Ini masih bisa, cuman terlalu ngambil satu buah mara bahaya sih atau ngambil resiko besar karena kan ada Gatot Kaca dan juga Angela juga kan. Butuh banget nih sumbangsi damage yang lebih juga nantinya, dan Kagendra sekarang mereka langsung tutup nih Haritnya. Mereka nggak ingin kalau misalkan power untuk di arah segi gold lane-nya ada Harit di tangan tim Raja Radiance. Benar, karena kalau misalkan Harit dilepaskan early Moskov bakalan lumayan susah. Tapi balik lagi, ketika kalau misalkan diambil secara Harit pun juga teman-teman dari Kagendra tahu mereka harus narik late game. Yang menjadi sebuah problem adalah ketika kalau misalkan mereka siap mengambilkan Valentina, mereka siap mengambilkan Cho, berarti siap-siap heavy pick off, heavy early rotation. Berarti hero-hero yang bakal lumayan scaling yang juga perlu early, mungkin Alpha menjadi sebuah pilihan baik. Ternyata di ban. Saya baru kepikiran. Oke, ini banyak banget ya Raja Radiance, mereka buangin semua jungler dari Kagendra, tutup semuanya, betul-betul dipersempit lagi. Cuman sekarang kita akan menyaksikan lagi nih permainan dari Belerik yang akan dibawakan oleh Kagendra. Kemarin aku sempat juga ngeliat permainan dari Belerik ini ya, cuman bukan di tim Kagendra. Tapi itu cukup lumayan impactful juga sih sebetulnya. Sekarang dibawakan lagi di tangan tim Kagendra, dan sekarang tinggal dari Raja Radiance mereka jawab nih buat segi sisi XP laner ataupun roamer. Kalau misalkan mereka ambil buat Karate Grill, ini mereka bakal bisa kuat lagi dari segi line uppingnya. Cuman masalahnya ini ada Valentinanya nih yang nantinya harus dicegah banget berarti. Oke, dan selanjutnya Bruno lah yang menjadi sebuah pilihan di sini. Dan untuk pick terakhir Arlot ternyata moment maker, berarti Gatot Kacanya yang roamer. Oke, Gatot Kaca roamer, Angela midlane, Arlot XP lane. Oke. Atau Tapi mungkin bisa dibalik bisa juga. saja dibalik ya, bener lagi. Balik lagi nanti kita harus lihat ya secara in-game mereka apa aja. Ini terakhir jungler yang dapat bisa diambil X-Borg Bane. Cukup menarik ketika kalau misalnya sih kalau mereka mau mengambil ke arah fighter, tapi Nolan dan Julian pun juga sebenarnya masih terbuka. Tapi balik lagi tergantung dari para kakak-kakak kita di sini, mereka akan mainnya hero apa aja. Iya, Papa, kita akan menyaksikan mungkin tipikal-tipikal jungler yang lain, tidak seperti pattern yang biasanya, atau bahkan Kagendra mereka akan mengambil sosok jungler. Wow, Joy. Oh ya, aku hampir aja kelupaan ini hero lucu ini. Mobilitasnya tinggi, tidak bisa kena stun tapi bisa kena slow ya sekarang. Nah, itu tuh yang menjadi sebuah problem di sini. Oke. Nah, kita lihat akan mereka kejar-kejarannya seperti apa, tapi kita ngomongin secara overall lineup sih dua-duanya lumayan solid. Danin, lebih suka yang mana ini nih? Kalau misalkan dari segi draft sih aku ngelihatnya rada Raja Radiance ya. Kalau Faye? Oke. Aku lumayan suka sama draftnya Kagendra sih. Kagendra dari segi draft ya. Iya. Kalau kita ngomongin dari draft ya, soalnya ya mereka ada Belerik, kombinasi dengan Joy itu sangat-sangat menarik. Ya Joy Nolan tipikal yang emang burst dan emang gampang gitu kaburnya. Harus mengimbangin banget linknya itu tuh, farming patternnya juga lumayan cepet, dan kita harus balik lagi dari draft yang indah, harus tahu cara eksekusinya gimana. So langsung aja kita lihat dua tim papan atas sementara untuk grup B. Langsung aja kita masuk ke match pertama, game yang pertama juga, Raja Radiance versus Kagendra. Let's go. Inilah dia match pembukaan kita pada hari ini, dimana lihat dari segi mobility-nya ini Shogun beneran berani banget untuk melakukan agresivitas di arah dari segi orange buff. Tapi sekarang Raja Radiance yang malah agak sedikit kesulitan juga nih untuk bisa mengambil dari segi orange buff-nya. Oke, dan kita ngomongin secara overall lumayan agresif play, coba ingin invasi juga. Bahkan dari trio mid ya, itu tuh udah mulai mengganggu gugat juga. EXP-nya sempat ditinggal bentar, tapi balik lagi ke pattern farming yang akan coba dilihat, ditarik kembali dengan Angelanya yang menjaga buff merahnya, tapi tidak apa-apa. So, let's go now. Ya, ini dia sih. Di awal early game memang permainan cowok ini memang harus seperti ini ya, harus lebih agresif juga. Tapi lihat bagaimana poke damage yang sudah mulai dilakukan juga oleh Genjiski, ini sedikit mempersulit lajunya, hambat permainan dari Hanzo Boy. Apalagi sekarang Hanzo Boy-nya tanpa adanya babysit nih di arah top lane.
Dan sekarang dengan membawakan adanya Purify, ini Hanzo Boy seharusnya bisa sedikit lebih aman lah ya untuk menghadapi gangguan-gangguan dan terjangan-terjangan juga dari tim Kagendra. Tapi arah sisi Madland, ini power clearing mungkin bisa dilakukan lebih cepat oleh tim Kagendra dan Erca punya tugas lebih jadinya. Apalagi dia harus sudah mulai concern ke arah level 4 agar herd guard-nya bisa hadir nanti. Oke, dan juga selanjutnya kita akan coba lihat juga secara overall turtle-nya mereka akan cukup mulai juga dari Ron udah mencari sebuah posisi yang cukup empuk, sedangkan kita tahu teman-teman dari Raja Radiance mereka lebih fokuskan juga dari atas ya. Udah mulai coba mendapatkan sebuah posisi solid, tapi dari follow up Daniel dan juga Hanafi Tizi udah mulai berada di sana, dan bahkan Shogun hovering around, tapi teman-teman dari Raja Radiance sepertinya dia tidak akan melanjut untuk merebutkan, sedangkan di atas pastinya surprise dan first blood ternyata untuk teman-teman dari Raja Radiance. Satu first blood berhasil untuk diambil, tapi Raja Radiance mereka tidak bisa untuk mendapatkan turtle. Dan Kagendra menukarkan satu nyawa dengan adanya turtle yang bisa mereka ambil. Sementara itu lihat power agresif dari Shogun dengan aja di Jet Kundo, bahkan Flicker sudah terburu-buru untuk di pop up dari Erca. Oke, selain itu pun juga mereka lagi coba ingin mengejar dari cowoknya udah mulai hover around, tapi balik lagi dua orang yang ingin mencegat hal itu juga. Ingin mengganggukan linknya itu sebenarnya sebuah diversi yang cukup dilakukan secara baik-baik. Tapi dari teman-teman Kagendra pun juga so far masih sama-sama saja untuk mengimbangi dari segi-sisi gold lane-nya. Iya, dan sekarang udah mulai kelihatan si Kagendra mereka perlahan-lahan udah mulai coba melakukan perlawanan juga. Apalagi Ranggo nih yang pegang dari segi-sisi XP lanernya. Mungkin mobilitasnya sedikit lebih cepat ya dibandingkan dengan Shogun. Tapi bagaimana trigger dari Shogun ini bisa mengganggu semua pemain dari tim Raja Radiance, bahkan GR. Yang kali ini akan mulai dituju pula, namun Hanzo Boy sekarang sudah mulai semakin terkena pressure. Dimana dua pemain dari Kagendra dan wow, ternyata di arah bottom lane ada satu buah eksekusi yang begitu kejam. Bahkan Avatar of Guardian di pop up tapi tidak ada targeting, dan kali ini ternyata Ranggo yang harus membuang flickernya karena terlalu berbahaya dengan adanya penyerangan balasan balik. Dan inilah dia dari segi in-game equipment by Dunia Games. Javelin yang akan di-build juga dari Hans Astiana untuk arah Berserker Fury, tapi teamfight akan mulai dilakukan kembali di mana GR kayaknya akan mencari satu buah target kembali, bahkan GR yang sekarang harus perlahan tapi pasti mundur teratur karena terlalu berbahaya menghadapi 4 pemain dari tim Kagendra dan Royal Dragon. Lagi-lagi menarik satu pemain dan Erca harus mampu untuk ditumbangkan di arah segi-sisi midlane. Oke, dan melihat lagi mereka akan bertarung lebih keras di daerah turtle-nya. Sudah mulai dikejar. Udah melihat juga sebuah potensi di sini, dua orang lumayan tebal frontliner. Oke, final slash coba dilakukan, tapi Shogun yang mendapatkan satu orang dan juga bahkan Tempest of Blade yang di pop up. Ron menjadi target utama di sini. Hanafi Tizi secara perlahan-lahan pun juga ditumbangkan. Wah, dan bahkan satu tuker 3. Dan teman-teman dari Raja Radiance bisa mendapatkan turtle. Ini adalah game yang sangat-sangat bagus. Kerugian yang begitu banyak kali ini bisa diambil. Bahkan Raja Radiance mereka mengambil banyaknya keuntungan, 3 pemain yang hilang dari Kagendra. Bahkan kali ini Kenzie yang akan ditargetkan ya final slash. Kenzie yang ternyata mampu untuk ditumbangkan tanpa adanya bantuan yang hadir. Oke, dan bahkan teman-teman dari Raja Radiance pun juga lumayan agresif mainnya. Dan oke, akhirnya teman-teman dari Kagendra bisa membalikan momentum hal itu tuh di atas. Ya, ini dia sih sedikit sulit, tapi Kagendra mereka sudah mulai untuk bisa menaklukkan objektivitas lain, terutama ke arah turret di arah top lane. Dan sekarang lihat position dari Daniel yang betul-betul coba cegah Hans Aspiananya agar tidak bisa terlalu untuk bergerak terlalu cepat. Tapi sekarang ngelihat juga power dari segi arah top lane yang sudah mulai dicicil-cicil ternyata oleh Shogun. Oke, dan bahkan dari Hanafi Tizi sudah ingin mengganggu lagi, tapi teman-teman dari Kagendra pun sudah ingin mulai mengejar secara gold, dan itu pun berhasil dilakukannya. Secara perlahan-lahan coba ingin diincar di bawah Retribution telah keluar, dan linknya pun juga sudah ingin menargetkan Moskovnya. Tapi lagi teman-teman dari Raja Radiance tidak boleh terlalu agresif, mengingat kalau misalkan potential teamfight teman-teman dari Kagendra pun juga sebenarnya kuat. Ada flicker The Way of Dragon, tapi tidak sebenarnya cukup untuk nge-pick off Cha dari map tersebut.
Wah, itu dia sih teror-teror yang dibuka juga ya dari The Way of Dragon dari Shogun. Ini buat para pemain dari tim Raja Radiance, mereka sedikit terpressure juga dari segi pergerakannya. Tapi sekarang di arah bagian bawah ini udah mulai kosong, harusnya ini akan adanya satu buah karat yang bisa dihancurkan juga di tangan dari Kenjiski. Cuman sekarang pertahanan dari Han Aspiana masih muncul kembali, bahkan teamfight dari mid akan terjadi, bergeser ke arah segi bagian bawah. Hanafi Tsuji yang mulai hadir dan Hanafi Tsuji masih bisa untuk memberikan satu buah penahanan agar Raja Radiance tidak bisa untuk melakukan satu buah pick off. Oke, bahkan Hardguard-nya telah keluar ya, coba ada inisiasi pengen nge-pick off Kenziski di sini. Tapi karena mumpung ada Hanafi Tsuji yang emang menjaga, jadi tidak apa-apa. Sedangkan di atas Ron terkena final slash-nya, tapi electrifying beat telah tertrigger juga. Shogun berada di depan tetapi ditabrak juga ternyata dari teman-teman Raja. Avatar of Guardian hampir aja mendapatkan, tapi Ron-nya yang berhasil mendapatkan turtle-nya. Copying back, ternyata langsung dikejar secara airborne dengan memukul balik Daniel. Dan juga para teman-teman dari Kagendra lumayan tertipis. Tempest of Blade sempat keluar dan juga Hanafi Tsuji hampir aja ditumbangkan, tetapi bahkan main di dalam turret lumayan bahaya. Dan pada dengan darah terakhir, tetesan terakhir, Hansa Aspiana masih bisa mendapatkan kill. Pembukaan triple kill Raja Radiance, mereka mampu untuk keambil dengan teamfight yang begitu panjang dan Kagendra harus menelan pil pahit di mana 3 pemain mereka berhasil untuk dieksekusi. Oke, kayaknya balik lagi secara team fight harus lebih bersabar lagi. Kalau tahu kalau linknya emang udah terlalu snowball di awal, pelan-pelan kita tarik ke late game. Secara perlahan-lahan pun juga harus tahan secara baik-baik dan masuk tim fightnya tidak boleh satu persatu. Makanya dari tadi yang Iya. kita lihat adalah posisinya di mana mereka memaksakan tim fight ya, tapi majunya satu-satu. Akhirnya satu-satu harus tumbang, dan ketika kalau misalkan full potential di sini, seperti sekarang harus lebih dikalkulasi lagi damage-nya. Iya, cuman sebetulnya kalau misalkan ditarik ke arah mid atau ke arah late game ya, ini Kagendra punya power lebih loh dari Kenjiski-nya juga kan. Tapi final slash kembali menargetkan satu pemain Shogun. bahkan Shogun yang ternyata kali ini harus mundur, bahkan Flicker yang sudah mulai di pop up. Oke, resources yang lumayan mahal yang terbait juga. Tapi balik lagi, waktu untuk mendapatkan Lord pertama itulah mungkin yang menjadi turnover di sini. Kalau kita liatin secara overall in-game equipment by Dunia Games, belum ada item yang terlalu signifikan. Tapi Joy-nya pun itu juga udah ada Blood Wings, itu item mahal. Yang mungkin selanjutnya mungkin bakalan kaget ya Holy Crystal ataupun Divine Glaive menjadi sebuah pilihan cukup baik untuk membanyakkan lagi segi sisi powernya. Tapi balik lagi ke teman-teman di Raja Radiance, dengan perbedaan gold kurang lebih 2000, mereka sudah mungkin bisa unggul lah ya mendapatkan satu item pecahan. Tapi balik lagi, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana caranya mereka bisa pick off, bagaimana mereka bisa mendapatkan Lord, dan lain-lain lagi. Objektif-objektif kecil itulah yang perlu diperhatikan. Iya, ini Shogun juga berusaha sih untuk coba ngalihin perhatian juga kan agar Raja Radiance ini terhalang dari segi objektivitasnya, karena bagus banget ya tempo permainan dari Raja Radiance sehingga membuat Kagendra bahkan bisa hancur satu persatu dari segi turretnya, entah itu di arah top lane atau mungkin di arah bottom lane. Tapi sekarang dengan adanya Lord yang sudah mulai hadir juga, seharusnya Raja Radiance mereka bakal berani buat kontes di arah Lord. Dan oke, secara perlahan Hanafi Tsuji sudah membuka map, melihat lagi juga. Tapi teman-teman dari Raja Radiance berusaha untuk menarik Lordnya juga ke daerah mereka juga. Tapi bagi lagi, cara invasi ya dari Kagendra sebenarnya tinggi, tapi damage follow up-nya pun juga harus lebih bertahan. Karena ingat teman-teman dari Raja Radiance ada 1-2 orang yang sebenarnya lumayan sustain ketika kalau misalkan ingin berada di dalam team fight seperti sekarang. Apakah coba ada inisiasi di sini? Oke, Spear of Destruction langsung connect. Hard Guardian telah keluarkan, dan bahkan Avatar of Guardian yang hampir ya terkena orang Ron masih bisa mendapatkan Lord. Tapi sana Kagendra satu persatu lumayan harus tumbang. 2 orang tereliminasi, dari linknya pun juga sudah snowball langsung dikejar. Apakah bisa mendapatkan 3? Tapi double ternyata untuk teman-teman dari Raja Radiance, untuk Bruno dan juga Hans Aspiana. Wow, ini Kagendra mereka langsung kehilangan 4 pemain mereka dan hanya menyisakan Kenjiski seorang diri. Inilah dia pemanfaatan situasional yang coba untuk diatur oleh Raja Radiance. Mereka langsung melakukan, seharusnya ini menjadi Lord yang bisa dengan mudah untuk dihancurkan oleh Raja Radiance. Iya, berhubungan emang Lord yang pertama juga belum ada efek tabrak, darahnya pun juga belum terlalu tebal, dan juga teman-teman dari Kagendra sebenarnya itu Lord dapat membantu mereka juga untuk menarik sedikit
waktu ya, buying time ya. Tapi balik lagi ketika kalau misalkan condition early-nya mereka belum bisa dapat dan di late-nya emang invasinya pun juga di middle ya, invasinya juga sebenarnya lumayan tinggi. Ya teman-teman dari Kagendra lebih harus main sabar lagi ya, harus tarik ke late game biar bisa unlock potential dan juga power spike dari seorang Moskov. Iya, apalagi melihat juga ya dari in-game equipment by Dunia Games. Ini kalau kita memantau dari segi item dari Ron ya, ini ngandelin Holy Crystal buat berhadapan dengan Hans Asviana yang udah punya power besar banget, apalagi dengan 3 itemnya ya. Ini cukup lumayan menjadi kesulitan yang cukup lumayan besar juga sih sebetulnya untuk tim Kagendra. Apalagi di keadaan yang sekarang Kagendra cukup lumayan tertekan juga, dan GR yang selalu buka ke arah rumputnya sehingga Shogunnya ini nggak bisa untuk ngamanin space dan bahkan nggak bisa untuk pegangin rumputnya. Oke, dan berhubungan bosnya emang belum ditongkrongin juga. Nah, jadi kita juga lihat juga kesempatan juga teman-teman dari Kagendra. Apakah mereka sebenarnya bisa melakukan sebuah momen untuk nge-pick off salah satu teman-teman kita yang dari Raja Radiance juga. Shogun hampir aja sudah ter-reveal tempatnya, tapi balik lagi teman-teman dari Raja Radiance dan juga Kagendra dua-duanya belum ada objektif yang dapat di kontes, jadi mungkin pergerakannya akan lebih berjalan sedikit secara bareng-barengan. Iya, dan sekarang sih dari Kagendra mereka lebih coba untuk mainin objektifnya ya. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga. Mereka coba untuk cari momentumnya, karena kalau misalkan mereka bergerak sedikit saja salah, ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Raja Radiance. Apalagi emang sekarang dari Hansnya juga, walaupun memang Shogun ya udah bawain show-nya, tapi ini Hans tadi belum kenal loh sama Shogun. Nah, kalau misalkan emang udah tahu targetingnya kepada siapa aja, dan kayaknya menurutku juga agak sedikit susah sih sebenarnya kalau mau targetnya ke Hans, mengingat Erca pun juga hardguardnya selalu siap sedia, dan juga mengingat ada Skywalker yang dapat berjalan bebas sebenarnya pun itulah menjadi sebuah pilihan di sini, dan udah mulai kelihatan mereka ingin grouping juga, tidak ada yang terlalu berpisah, kalaupun terpisah masih menggunakan strategi 3-2 ya, jadi tidak ada yang ditinggalkan secara sendirian. Iya, dan lagi-lagi sekarang Lord sudah mulai akan dipegang kendali juga ya. Ini kayaknya dari Raja Radiance mereka mau coba untuk pancing gimana caranya Kagendra ini bisa masuk, bahkan Shogun yang udah mulai buka juga ke arah rumputnya. Terdeteksi memang satu pemain berada di sana, dan ini menjadi informasi yang sangat penting juga untuk Kagendra, karena mereka juga harus pantau bagaimana keberadaan dari Hansnya ini agar bisa dijangkau pastinya. Dan dari sini mereka sudah balik lagi, Lord Dance yang kedua ditarik balik ke daerah teman-teman Raja Radiance. Tapi teman-teman dari Kagendra pun juga sudah siap bersedia di sana. Zoning yang dilakukan mungkin JR dan juga Ranggo udah mulai terlihatan, tapi Lordnya pun juga dengan tarik ulur ya tidak dilanjutkan lebih jauh, kecuali sekarang Shogun coba aja tegar dan juga Final Slash yang right on point masih bisa mendapatkan kill juga. Oke, Avatar of God yang ngincar ke arah belakang, sedangkan di tengah Link-nya dikejar habis-habisan, tapi masih ada hardguard yang dapat mengganggunya. Tidak melupakan juga kali ini tipanya dibersihkan untuk kedua. Daniel terpaksa ditumbangkan, dan juga bahkan Harvey TZ yang berada di middle lane dihancurkan oleh Link dan juga Angela combo. Tidak melupakan, dan mereka bisa mendapatkan Lord kali ini karena berhubungan 2 damage dealer yang seharusnya membantu dan juga hadir di dalam war itu belum bisa mendistribusi damage yang sangat banyak. Wow, itu dia tim fight yang terpecah ya, membuat tentunya 3 pemain hilang dari tim Kagendra, dan kembali lagi ini menjadi keuntungan untuk tim Raja Radiance dan juga keuntungan untuk teman-teman di rumah yang mau daftar turnamen dari DGWIB lainnya. Bisa langsung scan QR yang ada di bawah hanya di duniagames.co.id/esports. Oke, mana tahu nih kalian adalah rata dan juga tim yang akan daftar untuk selanjutnya di GWB Season 17, kita tidak tahu. Oke, balik lagi secara in-game kita lihat item pun rata-rata sudah mulai penuh lagi. Kagendra harus berdefend hal ini juga dengan cukup susah. Lordnya telah maju, tapi menjadi frontline di sini sepertinya bisa di-clear habis-habisan oleh Kenziski. Tidak melupakan kalau misalkan di atas coba ingin di-push juga base turret setengah yang berada di mid, tetapi masih bisa mendapatkan sebuah kesempatan di sini. Hans di-push back dengan Spear of Misery, tapi ada satu orang yang langsung jadi pick up, dan ternyata menjadi sebuah kesempatan di sini. Tempest of Blade sempat terbuka, dan bahkan Avatar of Guardian yang terlalu agresif hampir bisa mendapatkan Hanzo Boy, tetapi itu sebenarnya tidak cukup. Shutdown yang dilakukan oleh Kenziski, tetapi itu sebenarnya tidak cukup. Minionnya masih ada, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk teman-teman dari Raja Radiance. Tidak boleh terlalu agresif untuk maksa
mendapatkan base. Wah, setidaknya Ron punya space untuk mengamankan 2 poin eliminasi, bahkan ditutup dengan double kill. Dan Electrifying Blade kalian mengincar kalian di bagian depan, dan Ron masih coba untuk mendapatkan space kembali, di mana ternyata Gani Genjiski yang tidak mampu untuk bertahan karena dengan adanya gempuran Hurt Guard dan juga Wall Die. Bahkan kali ini Ron yang coba pula akan dikejar, namun hadirlah Shogun yang membuat Hanzo Boy harus terpukul mundur. Hanzo Boy udah terlalu jadi nih untuk kita ngomongin secara overall. Dia menggunakan terlalu ke arah penetration dan juga critical dengan adanya HS Claw. Kalau mau diadu dengan Moskov, dengan Trinity itemnya dan juga ada WON, sepertinya lumayan cukup kuat. Apalagi tadi disupport juga dengan hard guard-nya Angela, Erca. Dan di tengah-tengahnya biar tidak diincar sama Joy-nya, masih sempat itu mengeluarkan Winter. Kayak, Ya. wow, kombinasinya itu loh kayak, wow, aku juga baru tahu sebenarnya itu bisa dilakukan dan teleportasinya right on time. Gara-gara hal itu mereka bisa mendapatkan momentum itu. Tapi teman-teman dari Kagendra pun juga oke, dari Ron jangan maksa, gak apa-apa, udah kita mundur aja. Iya, perjalanan yang bisa dibilang dari Raja Radiance ya, mereka belum bisa untuk ngambil satu buah momentum yang cukup lumayan baik juga ya ketika Lord tadi bisa mereka ambil. Karena mereka lupa nih sekarang Ronnya udah mulai shining, Ronnya juga udah mulai bisa dapetin space-nya. Dan ini Ron akan menjadi ancaman tersendiri. Walaupun memang tadi ada Hanzo Boy ya. Isoke memang ada follow up juga yang dihadirkan juga dari Erca dengan Hurt Guard-nya. Dan sekarang sebentar lagi juga akan hadirnya Lord. Mungkin sekarang Kagendra akan lebih berani lagi untuk kontes. Karena ini power dari Ronnya juga udah cukup, dari Kenjiski-nya juga udah cukup. Tinggal gimana caranya Daniel ini bisa ngambil AMU, entah itu dari Hard Guard ataupun dari Final Slash. Dan Lord Game presented by Dunia Game sudah mulai hadir, kemungkinan Kagendra mereka akan coba juga untuk melakukan setup di arah Lord. Oke, GR sudah mulai melihat dan scoring damage ya. Dari Kenjiski sudah mulai sakit juga, jadi harus berhati-hati. Hanzo Boy ingin menyicil-nyicil juga Lord ya, tapi ditarik balik, bolak-balik terus menerus nih dari teman-teman Raja Radiance dan juga Kagendra, menjadi sebuah teamfight yang hanya satu kali. Apakah ini bakal menjadi sebuah hal krusial nih? Karena kalau Kagendra masih bisa mendapatkan Lord, masih ada buying time untuk tarik ke late game lagi. Tapi kalau teman-teman dari Raja Radiance bisa mendapatkan hal ini, seperti alas bagi mereka. Satu tertarik, final slash-nya sempat keluar. Tapi Spear of Destruction right on point ke belakang. Tetapi kalau teleportasi langsung aja ngincer ke arah GR ternyata. Hans Asviana bisa mendapatkan Lord dan juga Joy bisa mendapatkan power spike kali ini untuk mengeliminasi. Bahkan ada shutdown yang dilakukannya. Tetapi linknya Hans Asviana masih sangat sakit, double kill baginya. Bahkan menyisakan 2 versus 2. Ada kebetulan juga nih, sama-sama mage dan jungle dari kedua belah pihak tim ini. Wah, itu dia tim fight yang begitu panjang dan bagaimana kalkulasi retribution dari Hans Asviana yang membuat Raja Radiance mereka bisa mengambil dari segi Lordnya. Tapi Ron ternyata mampu untuk bisa mengamankan posisi yang aman sehingga Ron masih bisa untuk selamat. Dan bahkan kali ini Hans akan coba untuk memaksakan kembali, dan Daniel yang menjadi sosok target empuk. Dimana kali ini Ron sepertinya tidak mampu kembali untuk bertahan, dan Ron Immortality yang pecah bahkan burst yang terbuka secara lebar. Tapi itulah dia, sepertinya ini akan menjadi akhir, namun tidak Kenjiski yang ternyata tidak mampu untuk menahan gempuran dari Raja Radiance. Oke. Dan pada akhirnya baru bisa mendapatkan 1-0 untuk sementara. Tapi masih ada kesempatan untuk teman-teman dari Kagendra untuk menyamai kedudukannya itu. Wow. Hampir aja Kenjiski-nya tadi bisa tahan kan. Cuman dia bingung sebetulnya objektifnya mau kemana dulu. Mau ke minionnya dulu atau mau ke target lawannya dulu kan. Karena minion dan target lawannya itu jalan barengan dua-duanya Iya, gitu. benar. Dan juga selain itu yang menjadi hero